Oke, teman-teman, selamat datang di video kali ini. Di channel ini saya akan pertama kali menginjakkan langkah kaki pertama saya untuk mendokumentasikan kehidupan saya. Channel ini akan berisi tentang kehidupan saya sehari-hari, eh, tentang hal yang saya pelajari, dan video tentang bagaimana saya mengajari hal tersebut ke orang lain. Jadi channel ini merupakan channel yang dibuat untuk saya, dan tujuannya adalah untuk saya di masa depan. Baik, kita akan menuju ke topik pertama dalam video ini, yaitu interest actor power. Kita akan belajar tentang apa itu pertama national interest, kedua apa itu national power, dan ketiga apa itu national identity dalam hubungan internasional. Jadi yang pertama adalah aktor, ya teman-teman. Aktor di HI dibagi menjadi dua. Itu pertama adalah state actor dan non state actor. State actor apa itu state actor? State actor merupakan sebuah aktor di HI yang itu negara, simpelnya negara. State itu negara kan. Jadi simpelnya mereka itu adalah sebuah negara yang menjadi aktor. Lalu kedua ada non state actor seperti NGO, organisasi non profit, IGO, organisasi antar negara seperti ASEAN, NATO, UN, Intergovernmental Organization, IGO, dan juga NGO tadi. Nah, apa sih Kak yang mendasari aktor ini, yang menggarisbawahi perbatasan antara aktor dan non-aktor? Jika NGO ini apakah berarti pemuda Pancasila itu adalah NGO dalam kacamata HI? Tidak, teman-teman. Jadi pertama, ada yang mendasari bahwa aktor di internasional ada beberapa hal yang menggarisbawahi, memberi batasan pada hal ini. Yang itu pertama adalah tentang apakah mereka bisa memberikan impact kepada dunia internasional, dan apakah mereka bisa memiliki kepentingan sendiri dalam dunia internasional. Itu dua, itu adalah hal yang terpenting dalam menggarisbawahi, membatasi apa itu aktor dalam hubungan internasional. Lalu kita akan masuk ke aktor, identity, dan juga Lalu kita akan masuk ke terms national identity atau national power. Sebelum itu, di sini kita akan mempelajari bahwa HI, jurusan pembelajaran dalam HI itu dibagi menjadi 3 tipe. Yang pertama, 3 tipe besar ya. Bukan, ada beberapa tipe lainnya yang kecil tapi tidak se-impactful dari hal ini. Pertama adalah realisme, kedua adalah liberalisme, dan juga ketiga adalah konstruktivisme. Pertama, realisme. Apa itu realisme? Realisme di sini 3 tipe ini menjadi realisme itu paling perang, paling kacau. Liberalisme itu paling damai, dan juga konstruktivisme itu paling rasis kalau saya bilang. Pertama, apa itu realisme? Realisme sendiri itu adalah teori yang berbicara tentang hubungan HI ini intinya ada di power, karena international world dalam dasarnya itu adalah dunia yang anarkis, dunia yang tidak memiliki suatu polisi, dunia memiliki pengatur dari segala hal ini. Maka satu-satunya hal yang mendasari apa yang dilakukan orang lain, interest yang dilakukan oleh aktor-aktor ini adalah power. Jadi mereka itu adalah sebuah aktor yang strive untuk mendapatkan power yang lebih, karena dasarnya dunia ini tidak memiliki aturan, tidak memiliki hal yang mengatur dalam hal itu. Nah, ada beberapa school of thought yang namanya neoliberalisme, di mana mereka mengatakan bahwa alasan state aktor-aktor ini bertindak demikian adalah karena awalnya dunia ini merupakan dunia yang anarkis. Jadi dengan tidak adanya pengatur, maka tidak ada yang bisa diatur. Maka tindakan mereka wajar, karena itu yang disalahkan oleh neoliberalisme adalah hal itu, dalam hal anarkis itu sendiri. Lalu yang kedua, kita akan masuk ke liberalisme. Tadi itu neorealisme. Lalu kita akan masuk ke neoliberalisme. Liberalisme yang saya sendiri adalah sebuah studi tentang HI yang mengedepankan kooperatif antar negara, antar state. Karena studi ini mengedepankan menjelaskan bahwa
dunia ini tidak seanarkis yang Hans Morgenthau bilang. Nah, bahwa dunia ini tuh sudah teratur, sudah memiliki kata yang teratur, seperti pertama adalah Intergovernmental Organization IGO seperti NATO, UN, ASEAN dan lain-lain. Dua mereka aktor-aktor ini terikat dalam perdagangan, jadi mereka tidak bisa melakukan hal seenak-enak karena resiko antar misal perdagangan mereka dibuat atau mereka diboikot atau sebagainya. Lalu ada konstruktivisme. Konstruktivisme sendiri itu merupakan sebuah teori yang tidak bisa memprediksi apa yang terjadi. Jadi sebuah ini teori yang bahasanya itu adalah apa namanya? Adalah epistemologi atau ini adalah sebuah school of thought yang mengedepankan definisi dari suatu hal itu sendiri. Jadi mereka adalah sebuah teori yang memberi alasan bahwa aktor-aktor ini bertindak demikian karena identitas mereka atau karena norma-norma mereka. Jadi mereka adalah sebuah teori yang mengedepankan bahwa identitas seorang negara, seorang aktor, seorang state, seorang non-state itu akan mempengaruhi dari aksi yang akan dilakukannya. Baik, terima kasih. Sekian penjelasan dari saya atas hari ini.